Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita gunakan waktu ini sejenak untuk kita bersama dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kami berterima kasih Tuhan Allah senantiasa menyertai hidup kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Allah, saat ini kiranya kami pun juga terberkati di dalam kami bersaat teduh. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati adalah hal penting dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat sebuah pementasan, baik itu pembacaan puisi, seseorang yang bernyanyi, ataupun juga yang menampilkan tari-tarian, kita bisa mendengar orang berkomentar, bacaan puisinya dahsyat. Yang dikeluarkan adalah luapan hatinya, bukan hanya sekedar kepiawaiannya memainkan kata, atau juga ketika seorang itu menari, tariannya memukau orang yang melihat. Tidak hanya sebuah gerakan, tetapi juga luapan hati. Hati hal yang penting, baik untuk tubuh maupun juga sebenarnya untuk hidup bersama kita. Apakah kita menjalani ini dengan mengutamakan hati? Ketika kita menjalani hidup ini tidak mengutamakan hati, ya yang terjadi kita akan mudah untuk berselisih paham. Kita akan mudah untuk terus-menerus mencari-cari kesalahan, kelemahan orang lain. Nah, saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ajak untuk membaca Injil Markus. Injil Markus pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Markus pasal 7 ayat yang ke-6. Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku." Ini jawaban Tuhan Yesus ketika melihat sikap yang diperlihatkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, ketika mereka melihat apa yang dilakukan oleh para murid yang menurut mereka secara aturan, secara peraturan, secara tradisi, adat istiadat melanggar. Mereka yang sangat paham dengan peraturan, adat istiadat, ketika melihat ada yang melanggar, segera ingin menghukum atau memberi sanksi. Maka ketika Tuhan Yesus melihat sikap yang diperlihatkan oleh mereka sebagai punggawa hukum, mereka yang sangat paham peraturan,
tata peraturan, adat istiadat, dan pemberlakuan mereka malah membuat hidup banyak orang itu tidak menjadi baik. Dan kita bisa cermati lagi, Tuhan Yesus mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Mereka tahu, mereka mengerti, mereka hafal, dan mereka melakukan semua itu. Nah, ini yang mungkin memunculkan pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan mengingatkan mereka, membandingkan bibir dengan hati? Praktek yang mereka jalankan itu yang Tuhan kritik. Praktek yang mereka perlihatkan ketika mereka mempraktekkan adat istiadat, tata peraturan hukum, itu yang Tuhan kritik. Karena seharusnya kehadiran mereka itu membawa orang pada sebuah kebaikan. Bukan malah kemudian membuat orang senang untuk mencari-cari, melihat kesalahan orang lain dan menghukum. Sebagaimana Tuhan Yesus datang memulihkan kehidupan, membawa orang yang kita tahu hancur, lebur, tidak baik dan tidak benar, diangkat, dipulihkan untuk menjadi benar. Disinilah kita bisa melihat hati dan bibir. Bibir hanya membuat kita akan mampu berkata-kata dengan baik dan benar, tetapi itu hanya sekedar formalitas. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan hati, kita akan dijauhkan dari sikap-sikap, sifat-sifat iri hati, dengki, atau mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi kita akan selalu berupaya bagaimana menghadirkan kebaikan dan menghidupi cinta kasih. Saat ini, di saat kita berada dalam pandemi COVID-19, kita bisa berefleksi. Hidup yang kita jalani dengan hati atau dengan bibir. Segala sesuatu apakah hanya sekedar formalitas ketika kita beribadah, berdoa. Ini saatnya ketika dalam 3 bulan lebih kita di rumah, hanya kita yang tahu. Mari kita berefleksi. Kiranya pandemi ini menjadi berkat untuk memulihkan kita, melakukan segala sesuatu dengan hati. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah. Kami sadar, kami mengakui hal berat dalam hidup kami adalah ketika melakukan segala sesuatu dengan formalitas. Bahkan juga ketika melakukan segala sesuatu hanya untuk mementingkan diri sendiri, mengunggulkan diri sendiri, membenarkan diri sendiri. Terima kasih saat ini kami diajarkan menjalani hidup dengan hati. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.